Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sodari wa yasiri amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fadil Nusyifah dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat dengan judul karsinogenik. Sebelum kami memulai, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Fadil Nusyifah, dan kemudian ada Ketut Ayu Puryandani, Melani Mangluan, Niken Fadilah, Nindi, Rasida Nur Fauzia, dan yang terakhir Wadi Amina. Nah, selanjutnya dengan judul karsinogenik. Apa sih itu karsinogenik? Karsinogenik merupakan substansi yang dapat menyebabkan kanker atau meningkatkan resiko timbulnya kanker yang terjadi karena ketidakstabilan genomik atau gangguan pada proses metabolisme seluler. Nah, setelah karsinogen masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan melakukan upaya-upaya untuk menghilangkannya yang disebut dengan proses biotransformasi. Nah, tujuan dari reaksi ini adalah membuat karsinogen menjadi lebih larut air sehingga bisa dikeluarkan dari tubuh. Tetapi, reaksi ini juga bisa merubah suatu senyawa karsinogen yang sebenarnya tidak terlalu toksik menjadi senyawa baru yang lebih toksik. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengertian kanker. Nah, menurut Sarmoko, bahwa kanker itu adalah suatu penyakit di mana regulasi siklus sel mengalami penyimpangan dan sel kehilangan sifat sel normal. Nah, siklus sel merupakan proses vital dalam kehidupan setiap organisme. Secara normal, siklus sel menghasilkan pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini terdiri dari dua proses utama. Yang pertama yaitu replika DNA, dan yang kedua ada pembelahan kromosom yang telah digandakan ke dua sel anak. Menurut WHO, World Health Organization, 35% karsinogenik berasal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. 30%-nya berasal dari asap rokok, dan sisanya itu berasal dari paparan lingkungan lainnya. Terus sumber karsinogenik itu ada 5. Yang pertama itu ada dari obat-obatan, yang kedua dari polusi, yang ketiga dari virus, keempat gaya hidup, dan yang kelima makanan dan minuman. Di sini saya akan menjelaskan 2, selebihnya dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu ada obat-obatan. Obat-obatan di sini contohnya seperti obat anti nyeri, obat penurun panas yang memiliki kandungan kimia, dan apabila kandungan kimia tersebut telah menumpuk, maka akan menyebabkan terkena risiko penyakit kanker. Maka di sini ada baiknya jika kita mengonsumsi obat, kita mengonsumsi obat sesuai indikasinya dan sesuai dosis yang tepat. Yang kedua itu ada polusi. Sumber karsinogenik itu berasal dari polusi juga, karena polusi di sini seperti contohnya polusi dari kendaraan, tenaga listrik yang jika terkena terus-menerus atau terpapar terus-menerus akan menyebabkan risiko terkena kanker. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Karsinogenik. Yang pertama yaitu virus. Berbagai macam virus telah diakui berhubungan dengan timbulnya kanker, seperti hepatitis virus, Epstein-Barr virus, human papillomavirus, dan lain-lain. Virus-virus ini menimbulkan perubahan pada tingkat seluler sehingga terjadi mutasi gen. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup. Berbagai gaya hidup tak sehat menuntun Anda pada paparan karsinogenik seperti merokok, meminum alkohol, obesitas, dan kurang olahraga. Kemudian makanan. Pada pengawet makanan seperti formaldehida sebagai bahan pengawet tahu atau bakso, zat warna tekstil yang bukan pewarna makanan, zat pewarna merah pada sirup. Zat-zat tersebut dapat menimbulkan kanker pada hati. Baik, selanjutnya mekanisme kardiogenetik. Kardiogenetik adalah zat atau senyawa yang dapat menyebabkan kanker.
Biasanya, cara kerja kardiogenetik adalah dengan merusak DNA secara langsung sehingga menyebabkan mutasi. Kanker muncul sebagai akibat dari penumpukan sel-sel yang telah rusak dan tidak bisa diperbaiki. Sel kanker sendiri timbul dan berasal dari mutasi atau perubahan genetik. Kanker menjadi salah satu penyakit yang jarang sekali diwarisi dari orang tua pada anak. Selanjutnya teman-teman bisa lihat gambar pada slide di samping, itu adalah gambar mekanisme kerja kardiogenetik. Selanjutnya, kasus karsinogenik. Berdasarkan grafik di samping, kanker payudara memiliki jumlah kasus baru tertinggi di Indonesia sebesar 65.858 kasus atau 16,6% dari total 396.914 kasus kanker. Kanker serviks atau leher rahim menempati urutan kedua dengan jumlah 36.633 kasus atau 9,2% dari total kasus kanker. Kanker paru-paru menyusul di urutan ketiga dengan jumlah 34.783 kasus atau 8,8% dari total kasus. Dan kanker nasofaring atau area di sebelah atas bagian belakang tenggorokan sejumlah 19.943 kasus atau 5% dari total kasus. Dalam kasus ini, kita akan membahas kanker payudara karena data Globokan tahun 2020 menyebutkan jumlah kasus baru kanker payudara mencapai 68.858 kasus atau 16,6%. Dari total 396.914 kasus baru kanker di Indonesia, sementara itu untuk jumlah kematiannya mencapai lebih dari 22.000 jiwa. Kasus padahal sekitar 43% kematian akibat kanker bisa dikalahkan manakala pasien rutin melakukan deteksi dini dan menghindari faktor risiko penyebab kanker. Menurut Yayasan Kanker Indonesia dalam YKI, salah satu penyebab tingginya kasus kanker di Indonesia adalah kondisi lingkungan yang terus menghilangkan bahan karsinogenik bahan karsinogen seperti rokok, daging olahan, dan sebagainya. Penyebab lain yang juga mempengaruhi seperti kebiasaan begadang, kurang olahraga, dan makanan yang terlalu banyak. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada pemateri berikutnya. Di sini kita akan masuk pada pencegahan kanker payudara. Pencegahan kanker payudara itu dapat dilakukan dengan cerdik, dengan cara cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan juga kelola stres dengan baik. Yang kedua itu ada batasi konsumsi daging masak sangat matang atau dibakar. Yang ketiga, terapkan isi piringku. Porsi isi piringku Kemenkes terdiri dari makanan pokok yakni sumber karbohidrat dengan porsi 2/3 dari 1/2 piring, lalu dilengkapi dengan lauk pauk dengan porsi 1/3 dari 1/2 piring. Untuk setengah piring lainnya itu diisi dengan proporsi sayur-sayuran dengan porsi 1/3 dengan porsi 2/3 dan buah-buahan dengan porsi 1/2 piring. Pencegahan payudara juga dapat dilakukan dengan cara menjaga berat badan yang ideal. Selanjutnya, hindari perilaku berisiko, misalnya berbagi jarum dengan orang yang menggunakan obat intravena dapat menyebabkan HIV serta hepatitis B dan hepatitis C yang dapat meningkatkan risiko kanker hati. Selanjutnya, tidak merokok. Pencegahan kanker payudara juga ini dapat dilakukan dengan berjemur di bawah terik matahari secukupnya. Selanjutnya, tidak mengkonsumsi alkohol, memakai masker bila perlu saat harus berada atau dekat dengan asap rokok atau pabrik. Dan yang terakhir itu batasi penggunaan handphone yang tidak tepat, hindari makanan dan juga minuman yang tidak atau mengandung
zat karsinogen atau zat penyebab. Selanjutnya, metode pengobatan kanker payudara terdiri dari 3. Yang pertama, radioterapi. Radioterapi adalah prosedur untuk menghancurkan sel kanker dengan menggunakan sinar berkekuatan tinggi seperti sinar X dan proton. Radioterapi biasa dilakukan dengan menembakkan sinar ke tubuh pasien menggunakan mesin radioterapi eksternal. Dan yang kedua, terapi hormon. Terapi hormon digunakan untuk mengatasi kanker payudara yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan prosterogen. Dan yang ketiga, kemoterapi. Kemoterapi adalah pemberian obat khusus melalui infus atau suntikan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh dengan cepat. Kemoterapi bisa dilakukan sebelum bedah untuk menyusutkan ukuran kanker agar lebih mudah diangkut. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.